Banyak cara dilakukan para pemotor nakal untuk menghindari penindakan petugas di jalan raya. Mulai berpura-pura motornya mogok, bertamu ke rumah warga di pinggir jalan, hingga masuk ke dalam rumah makan belaga sebagai pembeli. Satu persatu pelanggar pun ditindak. Tak cukup sanksi tilang, mereka juga wajib memasangkan ulang knalpot standar sebelum diperbolehkan membawa kembali motornya. Kegiatan tersebut kita sering melakukan. Pertama adalah di pos lantas yang sudah tersedia. Yang kedua adalah kita bergabung dengan unit lain yang ada di Polres maupun dengan instansi samping dalam kegiatan justisi. Jadi selain kita juga menertibkan orang yang tidak menggunakan masker, kita juga menertibkan untuk kendaraan yang tidak sesuai SPKT. Langkah dan upaya yang kita lakukan adalah melakukan tilang terhadap kendaraan tersebut dengan cara kita menilang kendaraannya, sehingga dengan harapan bahwasanya kendaraan tersebut bisa diambil setelah membayar tilang dan mengganti knalpotnya menjadi sesuai dengan SPKT, sehingga peredaran kendaraan yang tidak sesuai dengan SPKT-nya semakin bisa kita minimalisir. Sangat beragam ya dilema anggota kita ketika melaksanakan penindakan tersebut. Baik, kita temukan ada juga sampai yang ketika kita berhentikan pura-pura bahwasanya motornya mogok, ya kan. Yang kedua, ketika dia sudah melihat ada polisi yang memberhentikan, dia pura-pura berhenti di depan, misalnya di depan rumah makan, pura-pura untuk membeli makanan tersebut. Sehingga anggota juga terlihat bahwasanya dianggap bahwa tidak melihat adanya pelanggaran tersebut. Tapi ya kita tahu bahwasanya kendaraan tersebut menggunakan knalpot yang tidak sesuai SPKT, sehingga tetap kami lakukan penindakan. Kenapa pura-pura masuk restoran ini, kenapa ini? Mau beli-beli Pak? Hah? Beneran? Ya. Beneran? Terus. Bawa kemana sana Pak? Kanan. Kanan. Ya. Mas, dulu. Iya loh. Tadi kamu pura-pura masuk mana? Daripada saya lari Pak, mending saya belok kiri kan. Belok kiri mana ini? Oh. Daripada saya lari nanti takut ada kejadian apa-apa, mending saya belok kiri. Belok kiri. Saya ke sini. Tujuannya belok kiri untuk apa? Untuk menghindari petugas. Bukan, yang pertama kan ada petugas. Saya mau lari tuh takutnya ada kecelakaan atau apa, kan bisa belok kiri aja. Misalkan disamperin ya saya berani juga. Karena saya masa salah gitu Pak. Tempat apa itu? Tempat makan. Tempat makan. Makan nggak puasa? Puasa. Ya buat aja Pak, buat. Yang penting kalau saya Ya, menghindari aja. Iya. Daripada saya lari takut ada apa-apa. Tahu ya kalau pakai knalpot bro, nggak boleh ya? Iya Pak. Ya? Iya. Assalamualaikum. Ya, aku di Mangli ini kena tilang sekarang. Lah terus katanya suruh ganti knalpot standar, kan di rumah ada. Di Mangli. Apa sekarang kena tilang di Mangli? Kena tilang suruh ngambil knalpot standarnya sebelah ke sini. Yang jelas pertama, ketika kendaraan tersebut kita tahan, pelanggar tersebut harus melengkapi beberapa surat-surat yang harus dihadirkan. Yang pertama adalah STNK, kedua BPKB, yang ketiga adalah SIM, dan yang keempat adalah membawa knalpot standarnya. Namun, untuk menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadan ini, kita bisa mengembalikan kendaraan kepada pelanggar setelah bulan Ramadan berakhir, sehingga bisa sama-sama kita jaga dan bisa kita sama-sama saling mengingatkan bahwasanya penggunaan knalpot yang tidak sesuai SPKT tidak terulang kembali. Dan yang kedua adalah perlakuan khususnya adalah kita selalu mengundang dari pihak keluarga maupun orang tua untuk sama-sama kita bisa sama-sama mengedukasi bahwasanya perbuatan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian.
Dari Lantas, kami dari unit di Kiasa sudah melakukan sosialisasi maupun himbauan kepada toko-toko yang menjual knalpot yang tidak sesuai spektek. Yang pertama, dari sisi SNI juga tidak ada, bahwasanya knalpot itu tidak ber-SNI. Yang kedua, tidak sesuai spektek dalam artian dari sisi bentuk berbeda. Yang kedua, dari bunyi pun yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah atau yang sudah melewati proses bahwasanya knalpot standar yang sudah diuji kelayakannya oleh pemerintah. Dalam operasi ketupat ini memang sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik. Oleh karena itu, saya sebagai Kasat Lantas Polres Jember menghimbau kepada masyarakat umum bahwasanya tidak melaksanakan mudik sampai tanggal 17 Mei karena operasi ketupat ini dilakukan dari mulai tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei. Yang pertama. Yang kedua, tetap menjaga prokes kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sehingga kita bertemu dengan orang lain maupun dengan pihak keluarga dalam kondisi yang sehat. Yang ketiga, jangan lupa tetap menjaga kesehatan diri dengan cara berolahraga yang sesuai dengan prokes 19. Untuk persiapan operasi ketupat, kita sudah mendirikan adanya 4 pos. Ya, 4 pos yaitu yang pertama di pos wisata Puger, yang kedua pos wisata Watu Ulo, yang ketiga di pos Roksi, yang keempat di pos Alun-Alun. Keempat pos ini kita alokasikan bahwasanya tempat berkumpulnya orang banyak. Ya, tempat berkumpulnya orang banyak sehingga harus kita antisipasi dengan adanya penggunaan maupun masker yang sesuai sehingga tidak memperluas virus COVID itu sendiri. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jember menghimbau kepada masyarakat bahwasannya yang pertama adalah tidak melaksanakan mudik sesuai dengan aturan dari pemerintah. Yang kedua, tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai standarnya. Yang ketiga, tetap menggunakan masker dan menjaga prokes yang sudah diatur oleh pemerintah. Yang keempat adalah sama-sama kita menjaga kondusivitas di wilayah Jember ini. Semoga semakin kondusif dan semakin baik. Ayo, Jogo Jember. Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Jogo Jember. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari setiap fakta. Tak lupa, terus patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari paparan virus corona. Akhirnya, saya Bribtu Enoprilia undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jogo Jember, siap menjaga Jember.